Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hakom Media. Di video ini lanjutan ya dari video mengenai Xiaomi Redmi Note 10 ya, yang non pro ya. Ini dia. Nah, yang kita punya ini serinya Redmi Note 10 non pro yang RAM 4GB dan internalnya 64GB ya. Ini dia seperti ini. Di video ini kita akan sedikit membahas mengenai speknya ini dan komparasi ya, membandingkan spek dari yang pro dan non pro ya. Apa aja yang menjadi perbedaan utama ya. Oke, kita langsung saja. Dari segi hardware, yang ini yang non pro. Nah, ini yang kita punya ini memiliki prosesor yaitu Qualcomm Snapdragon 675 ya. Kodenya SM6150, 6 core Kryo 460 Silver. Yang dua sisanya itu 460 Gold ya, berarti ada 8 core. Clock speednya yang 6 core itu 1708. Nah, untuk yang 2 core 2,2 GHz ya. Itu fabrikasinya 11 nanometer, arsitekturnya ini 64 bit. Nah, ini ya 8 ya. Rata-rata HP sekarang 8 sih. Nah, sedangkan untuk yang versi Pro dia sudah dibekali dengan Snapdragon 732G dan fabrikasinya juga lebih kecil lagi, yaitu 8 nanometer. Nah, otomatis mungkin dia lebih hemat energi ya. Dan dia dibekali dengan prosesornya hampir mirip, cuman dia beda di clock speed ya. Kalau yang di sini ini 1,8, yang 2 core itu 2,3 GHz. Nah, untuk GPU-nya sendiri yang non pro itu pakainya Adreno 612 ya. Nah, sedangkan di yang pro itu pakainya Adreno 618 ya. Terpaut 6 angka ya. Dan yang beda lagi di layar ya, kita lanjut di resolusi layar. Untuk yang pro itu dia memiliki refresh rate 120 Hz. Nah, sedangkan yang non pro itu cuma 60 Hz ya. Dan ukuran layarnya pun dia berbeda. Kalau yang non pro itu 6,43 inch, sedangkan yang pro itu memiliki ukuran layar itu 6,6 ya. Enggak salah 6,67 lebih tepatnya. Jadi dia lebih besar, otomatis lebih besar. Dan untuk resolusinya sama 1080 x 2400 dan untuk aspek rasionya juga sama 20:9 ya. Seperti HP-HP zaman sekarang udah jarang sih HP yang modelnya kayak gini. HP sekarang kebanyakan 20:9. Itu tadi perbedaan di segi layar ya. Nanti refresh rate-nya beda, GPU-nya beda, terus ukuran layar juga beda. Kita lanjut ke untuk jaringan sama. Untuk Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini dibekali konektivitas LTE juga, dan yang Pro tentunya juga sama LTE juga. Yang menjadi pembeda itu cuman di versi Bluetooth ya. Untuk di versi non Pro itu Bluetoothnya versi 5.0, sedangkan yang Pro itu versinya 5.1 ya, lebih baru satu angka lah. Untuk ketersediaan slot sendiri dia memiliki slot SD card sendiri, slot dual SIM juga sendiri. Jadi total 3 ya. Itu tadi untuk jaringan. Untuk baterai juga ada perbedaan, tapi kecil sekali ya perbedaannya. Untuk yang versi non Pro itu baterainya 5000 mAh ya. Nah, sedangkan yang Pro itu baterainya 5020 mAh ya. Itu terpaut cuma 20 ya, 20 angka ya. Untuk konektivitasnya dia sama-sama menggunakan USB tipe C ya, Type C. Terus dia juga support fast charging 33 watt ya. Di iklannya setahu saya itu katanya bisa dapat 50% itu dalam waktu 30 menitan ya. Itu kencang sekali ya. Bener atau enggak ya? Kita juga belum coba, tapi itu juga suatu fitur juga yang bagus ya, udah disupport fast charging. Nah, jadi oke lah daripada nggak ada ya. Terus kita lanjut ke Android. Kalau versi Androidnya itu sama semua, Android 11, dan dia dibekali dengan UI-nya dari MIUI ya, MIUI 12, dan sudah support bahasa Indonesia juga karena ini barang resmi ya, dibuat di Indonesia, ada tulisannya di sini, kami buatan Indonesia ya. Kita ke sensor ya. Untuk sensornya lumayan lengkap, dia dibekali dengan proximity, terus gyroscope juga ada. Gyroscope untuk kalian yang suka bermain PUBG bisa goyang-goyang ya, dan kompas ya seperti biasa, itu wajib juga. Dan untuk sensor fingerprintnya ada di sebelah kanan juga. Untuk yang 10 Pro juga sama persis ya. Sensor-sensornya juga cuman 4 ya. Gyro, proximity sama kompas, dan sensor fingerprint ya. Dan letaknya juga di tombol power, menyatu ya. Side mounted namanya kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Nah, sensor gyronya ini cocok sekali buat kalian yang suka main game ya. Nah, kita lanjut ke fisik ya. Fisik luarnya aja lah. Ini juga masih ada jack USB ya. Audio jack 3,5. Dan di sini speakernya ini. Oh ya, speakernya stereo ya. Kanan kiri ya. Nah, di 10 Pro juga sama, masih ada audio jacknya juga. Oh ya, kita lanjut ke perbedaan yang paling mencolok ya, yang paling kalian cari mungkin itu di kameranya ya. Nah, kameranya itu juga perbedaannya banyak ya, terutama yang non Pro ini fiturnya kurang
ya dipangkas lah. Nah untuk yang non pro, kamera belakang ini dia dibekali dengan 4 kamera kuat ya. Yang kamera utamanya itu 48 megapiksel, dia wide ya. Terus yang kedua 8 megapiksel itu ultra wide, yang ketiga itu makro, dan yang terakhir itu buat sensor depth ya, sensor buat jarak itu ya mungkin ya. Dan dibekali ini bisa merekam video 4K ya. Nah, hebat ya, bisa merekam video 4K 30 fps, bisa merekam video 4K 30 fps, dan video 1080 atau Full HD itu 60 fps, yang pasti sangat smooth ya. Untuk yang versi Pro, dia kamera belakangnya itu dibekali dengan sensor yang lebih besar ya. Dia kamera utamanya 108 megapiksel, dan itu wide ya yang lensa utama. Terus yang lensa ultra wide itu sama 8 megapiksel, dan makronya berbeda ya. Makronya itu 5 megapiksel yang Pro, dan dia dibekali autofocus. Dan yang sensor depth-nya itu dia sama 2 megapiksel, dan videonya itu mirip-mirip ya. Saya cek terakhir itu sama sih, 1080 60 fps atau 4K 30 fps juga bisa. Dan untuk kamera depannya sekarang ya, kamera depan di yang non pro itu 13 megapiksel ya, 13 megapiksel, dan dia mampu merekam video itu maksimal 1080 Full HD itu 30 fps. Dan yang versi Pro itu beda banget ya, jauh ya. Yang Pro itu 16 megapiksel dan bisa merekam video hingga 120 fps ya, tapi itu untuk 720, dan untuk 1080 nya itu sama seperti yang non pro, cuma 30 fps. Itu juga sudah sangat lumayan sekali ya buat kalian yang suka bikin video-video apalah TikTok atau apalah. Kita lanjut ke harganya. Ini harganya kita dapat di bawah 2,5 juta, 2,3 kalau tidak salah. Sedangkan yang Pro itu harganya hampir 3 ya. Jadi untuk range harganya itu lumayan jauh. Kalau kalian punya budget lebih ya mending yang Pro sekalian sih. Tapi kalau cuma buat HP kedua misalnya, cuma buat Google Map atau apa, buat ngegame aja, ini aja udah cukup banget sih. Tapi ya kalau kalian pengen layar yang sangat smooth, terus layarnya lebih lebar dikit lah ya, RAM-nya jauh juga. Oh iya, RAM-nya juga ada perbedaan. Saya lupa ya tadi, maaf ya. Yang non Pro itu mulai dari 4 GB, terus 6 GB. Terus kalau untuk yang Pro itu mulainya dari 6 GB ya, paling kecil 6 GB sampai RAM-nya 8 GB. Untuk internal semuanya ada yang 64 dan ada yang 128. Nah, buat kalian yang pengen buat ngegame, bener-bener ngegame ya yang Pro aja, bisa 120 Hz ya. Mungkin buat pengalaman gamenya lebih smooth, tapi ya 60 Hz ini aja udah cukup sih. Ya buat kalian yang punya budget lebih sih. Ini bentuknya juga bagus ya. Ini pakainya model dot gitu ya di tengah layar, jadi nggak terlalu mengganggu. Kalau pakai notch itu kan besar sekali ya, mirip Samsung ini ya. Ini, kalian melihat bentuknya, fingerprintnya di tombol power ya, menyatu ya, malah suka saya, enak, intinya cepat. Jadi segitu aja dulu untuk video perbandingan kali ini ya, perbandingan antara Note 10 dan Note 10 Pro ya. Maaf ya kalau nggak ada Note 10 Pro nya, nah belum dapat ini barangnya. Semoga itu aja bisa membantu kalian untuk mencari HP kisaran 3 juta ke bawah lah ya, 3 juta pas ke bawah. Ini saya rekomendasikan ya buat kalian yang pengen HP layarnya lega, performanya juga oke, dan dia AMOLED juga ya. Nah, ini dia layarnya juga mantap, AMOLED nya juga bagus ini. Kalau dibandingkan Samsung ya mungkin mirip-mirip ya, ini Samsung jadul ini. Segitu aja, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih banget buat yang sudah nonton, semoga membantu ya. Jika ada yang ditanyakan silahkan komen aja. Sekian, tunggu video selanjutnya, bakal ada video mengenai tes kamera ya, tunggu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.